bahas tentang Quanta NM3 19 volt nggak mau nyebrang. Ini skematiknya. Oke. Pusing. Oke, launch. Ya. Miata 2.0 NM3. Kita lihat sirkuitnya dulu. Ini ya sirkuitnya Pak ya, betul ya? Iya itu Pak. Ini 19 volt nggak mau nyebrang. Jadi posisi sekarang sudah ada di VAD ya. VAD sudah ada tegangan, tidak mau nyebrang ke PRW SRC. Betul begitu Pak Tamrin? Di PQ18 itu Pak, nggak mau Iya, nyebrang dia. iya dari VAD Ah, ah. tidak mau nyebrang ke PRW SRC berarti ya. Iya benar. Oke. Nah kita lihat PQ18 ini kan jenisnya N-channel Pak. Berarti tegangan pada gate-nya Mm-mm. harus lebih besar kan? Nah kita sekarang pikirnya adalah cari sumber Iya. tegangan pada gate. Sumber tegangan pada gate ada 3 kemungkinan. Pertama dari batis G, kedua dari acok in, ketiga dari VH28. Kalau dari PR23 nggak mungkin karena ini jelas terhubung ke MOSFET. Nah, kita klarifikasi cek satu persatu mulai dari acok in ya. Acok in terhubung kemana? Acok underscore in. Acok in terhubung ke alor ternyata. Nah, oke ini acok in terhubung ke PQ13 dan ini tugasnya menggroundkan. Lalu selain ini acok in terhubung ke PD8 yang juga ternyata bukan sumber tegangan. Ya. ACIN PG itu. Ada namanya sinyal ACIN PG di sini. Perhatikan acok in terhubung ke sini, tapi acok in ternyata R-nya nggak dipasang, jadi ya sudah berarti abaikan ya. Berarti sinyal ini nggak mungkin nyambung karena nggak dipasang. Bagian kedua but this game, but this underscore G. But this G terhubung ke PQ10, kemudian sudah itu saja. Jadi tidak mungkin sumber tegangan. Tinggal satu kandidat yaitu PH28. PH28 terhubung ke IC. Nah, PH28 terhubung ke IC PU6. Ya, ini disambung langsung, di shortcut langsung. Yang menghasilkan 28 volt adalah PU6. Oke. Sekarang sampai sini datanya sudah jelas ya, sumber tegangannya adalah PU6. Pertanyaan saya sekarang Pak Tamrin. Pada PR25 ini, di kaki yang terhubung ke VH28, itu tegangannya berapa? Lalu di kaki yang terhubung ke PQ18 tegangannya berapa? 28 volt itu Pak. Di sini Tapi setelah PQ11 saya cabut itu baru keluar 28 volt Pak. di sini atau di sini maksud saya? Saya tanyanya yang di sini atau sebelum. Kalau di sini ada selalu ya 28 volt ya. Iya. Sini Yang di selalu sini ada. juga ada Pak, yang di titik 4 ini ada, tapi setelah yang Setelah R PQ11 dicabut. saya cabut dia baru ada. Oke, Kalau berarti P kalau PQ11 dipasang dia jadi nol. berarti kan kesimpulannya gini. Sumber tegangan VH28 sehat. Itu ya. Iya. Sumber tegangannya sehat. Lewat R sampai sini juga sehat. Tapi dibuang Mm-mm. sama PQ11, betul. Dibuang ke ground sama 11 iya Pak. PQ11. Harusnya tidak boleh begitu. Harusnya PQ11 ini mati. Betul begitu. Iya Pak. Nah, yang matikan PQ11 ini adalah sinyal acok tidak boleh bernilai tinggi. Betul ya? Oke. Iya Pak. Nah, acok Mm-mm. hash ini, acok pagar ini itu dapat tegangan dari VAD dibagi dua. Berarti tegangannya di sini adalah 9 9,5. volt, 9,5 ya. VAD kan asalnya dari sini. Ah, ah. Oke. Iya. Nah, acok dikendalikan sama PQ12. Berarti supaya acoknya 0, PQ12 harus hidup, betul.
Iya, benar. Nah, PQ12 akan hidup kalau dapat tegangan ada dua posisi nih. Bisa dari AC in PG, bisa dari acok in, betul. Iya, Pak. Betul ya. Nah, sekarang kita Iya. tinggal pastikan sekarang. PQ12 ini basisnya tegangannya berapa? Sudah diukur Di belum? situ nol itu, Pak. Di situ Udah. 0. Oke, karena di Heeh. situ 0 berarti kesimpulannya acok in atau AC in PG ini nggak hadir tegangannya. Betul ya? Begitu kan? Apa, Pak? Halo? Kesimpulannya karena di basisnya Suaranya 0. hilang. Halo? Iya. Karena di basisnya Iya, Pak. 0, berarti kesimpulannya AC in PG atau acok in tidak punya tegangan. Iya. Ya, gitu ya. Sekarang tugas kita adalah Mm-mm. ngecek. Tugasnya adalah cek acok in ini punya sumber tegangan nggak? Kita cek lagi. Saya tidak ingat. Acok in dapat tegangan dari nggak ada ya. Berarti acok in bukan sumber tegangan ya. Ini kan transistor bukan penghasil tegangan. Ya. Berarti sumber tegangan satu-satunya adalah dari AC in PG, Pak. Iya, Pak. Nah, AC in PG itu ACIN-PG dan sumbernya. dari IC charger. Ini kan AC in PG asalnya dari sini. Iya. Iya, Pak. Ini. Dan di pin ACAV. ACAV itu artinya AC power available. ACAV, AC available. IC-nya OZ8681. Nah, berarti sekarang yang harus dilakukan adalah ngecek syarat kerja PU5. Kapan tegangan di ACAV akan bernilai positif? Ya. Kapan itu? Saat ACAV dapat tegangan ini kan dia ada sinyal dari namanya pembagi mana nih? Divider, voltage dividernya mana nih? PAC, ini supply daya input powernya, ADAIR. Kemudian ada sinyal kita cek. Oh, nggak ada. Dia nggak pakai ACDET ini, nggak ada pin ACDET di sini. Cukup IC-nya hidup, maka AC available, Pak. Beres di situ. Berarti Di saya ukur di kaki pin 9 itu ada keluar 3 volt itu, Pak. di sini ada 3 volt. Ada, Di sini 0. Iya, 0 di situ. Oh ya sudah, simpel berarti si kesimpulannya, Pak. ACNPG-nya berapa? 0. 0. Berarti kan hilang di Iya. antara ACNPG terhadap PR13 ini kan? Iya. Oh, selesai sudah kasusnya. Enggak, pas di kaki PR11-nya itu yang di sebelah ada, yang sebelahnya enggak ada, Pak. Di sini ada kan PR11? Iya, di situ ada. R-nya Sebelahnya putus. enggak ada lagi. R-nya putus nggak? Saya ganti yang lain juga sama, Pak, R-nya. Diganti yang lain juga sama. Berarti di jalur ACNPG ada yang makan tegangan dong. Halo? Iya, Pak. Berarti di jalur sini ada yang makan tegangan. Di jalur ACNPG ini ada yang makan tegangan, Pak. Kalau di jumper aja bisa, Pak. Oh, boleh dong. Dari sini langsung ke sini. Ke PC16 ini. Atau ke kaki duanya PQ12. Saran saya tetap lewat setelah pakai R 100 kilo juga lah. Biar tidak terlalu boros power. Jadi si IC ini nggak kebebanan. Kalau di jumper langsung, ya kalau di jumper langsung tanpa R, nanti ini MOSFET ini bisa transistornya bisa panas, IC-nya ini bisa jebol. Ya, jumpernya nggak boleh langsung ya. Jumpernya nanti Pak Tamrin pakai resistor barang 50 kilo atau 20 kilo atau 100 kilo boleh lah. Di jumper dari sini ke sini. Gitu aja, Pak. Oh, iya, Pak. Ya, kalau langsung nggak boleh ya. Tanpa R nggak boleh. Nanti jebol karena arus dari basis ke emitor pada transistor itu harus dibatasi. Kalau nggak dibatasi dia makan sebesar-besarnya, Pak. Ya, kalau sebesar-besarnya nanti pin ACAV-nya jebol. Bisa-bisa IC chargernya rusak, masalah lagi nanti. Oh, iya, Pak. Ya. Iya. Ya, nanti ditunggu kabarnya Pak Tamrin. Mau dikerjakan sekarang atau nanti, Pak? Besok aja dikerjain, besok, Pak. Ya. Oke, siap. Iya. Kalau gitu cukup berarti ya. Ada pertanyaan yang Iya, lain, Pak. Pak Tamrin?
Nggak ada Pak, itu aja. Nggak ada ya. Oke, terima kasih Pak Iya. Tamrin. Iya, makasih Pak. Sama-sama Pak Tamrin. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Yang mau studi kasus juga nggak ada ya? Saya Pak. Oh, ada Pak Rizan ikutan. Silakan. Tadi diem aja Pak. Enggak, ini kasus ini ada kasus nih Pak. Tadi kan bahas lain. Enggak. Saya itu yang apa ZQM itu Pak. Oke. Karena yang ZQM mau 19 Pol nggak mau nyebrang ke Vesis. Saya cari skema dulu. ZQM, oke. Saya sudah download. OZ8681 charger lama itu Pak Rohim. IC lama, tapi jarang dipakai. Ini ZQM Pak Rizan? Iya. 19 volt masalah? Iya, itu pegangan VA nggak mau nyebrang ke plus VAD. Oh ya udah ganti IC-nya ini. Udah awalnya gini Pak, awalnya short di daerah regulator 3 volt. Oke. Jadi udah diganti, cuman kasusnya itu ditekan on hidup bentar mati lagi kan. Yang saya ukur di MOSFET PQ22 itu gate-nya nggak sampai 24, cuman 18 aja. Oh, ya tegangannya kurang ya? Iya. Oke. Jadi ngedrop kalau ditekan on dia. Betul. Hidup bentar, ngedrop lagi. Kalau gitu, di jumper bisa kan hidup kan? Kalau di jumper nyala kan? Nggak saya coba jumper sih, nggak berani nanti short. Nggak ada masalah, jumper aja nggak rugi kok. Oke. Iya. Tapi gimana Pak? Tapi kalau di jumper itu kan tetap apa PA-nya kan gate-nya kan nggak 24, jadi tetap 18 volt gitu Pak. Kan di jumper, kalau jumper kan lewat jumpernya Pak. Kaki 4 ke 3 jumpernya dari sini ke sini 4 ke 3. Iya. Nah, ini biarin aja. Boleh ya? Boleh, nanti baru tinggal VAD mau nyebrang ke VIN nggak? Itu masalah lagi kan? Kalau VAD masih mau nyebrang ke VIN, yang ini ganti pakai dioda aja. Oh. Tapi kalau ini Pak Rizan jumper ternyata VAD macet di sini aja, nggak mau masuk ke VIN. Berarti IC chargernya udah ada masalah semua. Ganti IC. Udah 3 kali diganti tuh Pak. Oh ya? 3 buah diganti ya. Kalau gitu ada masalah lain Pak. Iya, kayak ada shot kecil sih, cuma dicolokin ampere. Biasa yang normal kan sekitar 0,008 ampere gitu ya. Iya. Sampai ketiga, cuman yang ini dicolokin charger ampernya 0,020. 0,20 yang normalnya 0,08 terus turun 0,003 gitu. Oke. 0,008 terus turun ke 0,03 gimana? Itu yang normalnya Pak. Kalau yang bermasalah itu dicolokin charger berdisut ya 0,020 ampere. Oke, ini yang bermasalah 0,02 ya? Iya. Ada bocor berarti. Oke. Gini aja caranya Pak Rizan. Ini kan sirkuit charge pump ya di pin PA itu ya? Iya. Lalu apa? Di pin 3
dia coknya itu nggak bisa nilainya nggak bisa ACAV-nya berapa? tiga. ACAV-nya nggak mau 3. Iya, Kalau ACAV nggak mau 3, ya ACAV bener ya nggak mau 3 ya. iya nggak mau 3. ACAV-nya nggak mau 3 ya jelas berarti PA-nya nggak mau hidup dong. Berarti berarti Dia masalahnya dia di tegangan satu. ini Pak, ada diff. ACAV bakal jalan kalau ada diff-nya sesuai. Nah ini dihitung nih berapa nih? Berapa tuh? 84 tambah 560. 644 ya. 84,5 84 per 644 kali 19 volt. Harusnya ada 2,47, 2,5 volt di sini Pak Rizan. Di mana? Ada diff. Di Adidit itu ada Pak. Berapa? 2, kalau nggak kemarin saya sama ukurannya cuman di AC-nya itu AC-AP-nya enggak 1, lebih. ACAV-nya berapa? 1,2. Di sini 1,2. Di sini Normal. Di sini yang ADD IP 2 tadi 2, sekian itu tadi Pak. oke. Boleh Soalnya saya tanya VDDP-nya tegangannya berapa? VDDP tegangannya berapa? Lalu itu ada VIN-nya, mana VIN-nya? VIN-nya ada di VA ini. VAC tegangannya berapa? Sama PR89 molor kan nih? Ya, dipastikan dulu PR89 tegangannya bagus nggak 19 volt. Cek benar-benar PR89 20 ohm atau bukan. Kok tegangannya bisa sampai drop? Awalnya di PU5 konslet 19 volt Pak. Cuman kemarin udah saya ganti, udah nggak lagi short yang gede gitu. Jadi hanya short kecil. Enam volt Pak. Di VDD pin 32 6 volt. Ini 6 volt, oke beres. Iya. VAC-nya berapa tadi? VAC 40. Hati-hati ya ukurnya, kopong nanti. nol koma 0,17 0,21 VAC? di pin 20 kan. VAC berapa? 12 volt Loh kok iso? Ngedrop? di pin 40 kan. Iya. Ukur aja di PR89 itu Pak. 12 volt. Oke, berarti ukur di PR89 sekarang di PD6 berapa? Di gimana?
PD6. Ini nih, PD6. Delapan belas volt. Ya sudah, berarti PR89 molor itu, Pak. Atau IC chargernya rusak. PR89 ini ngedropnya di sini pasti nih. Pak Rizan, tegangannya drop pasti di sini nih, 89 nih. Iya. Iya, ya. Sekarang cabut powernya, tolong diukur nilai resistornya berapa. Dicabut power. Powernya cabut dulu. Terus nilai R-nya diukur nih, PR89 berapa nilai? PR89. Wih, masih ramai yang lain belum pada tidur ya. Pak Samuel, ada kasus lagi Pak Samuel yang mau ditanyakan kah? Halo. Ya, halo Pak Halo. Samuel. Sambil nunggu Pak Rizan ya. Iya, Bos. iya. Halo. Silakan Pak Samuel. Sudah bos, lanjut aja bos. Woi, siap, siap, siap. Iya, ini masalahnya sudah istirahat ini di depan. Sudah istirahat ya? Laptop. Oke, Jadi oke. meja kerja. Oke, siap. Iya. Selamat ada beristirahat. sih kasus. Ada ya kasus ya? Ya, nanti nanti aja. Oke, siap, siap. Jadi waktu ya, hari apa ya? Hari Jumat. Iya, Jumat Pak, Jumat. Iya, Jumat. Iya, nyimak aja. Siap. Udah ketemu R-nya Pak Rizan? Nggak ketemu, Pak. Tinggal gini aja, PD6 ketemu kan PD6? Iya. Sekarang dari PD6 ke pin 40 diukur hambatannya berapa? Itu kan sudah lewat PR89. Hambatan dari PD6 ke pin 40 tadi. Satu 1,25 kilo. Luhum. Sekarang ke sisi satunya PD6. Kan itu PD6 ada dua kaki, takutnya yang terukur Iya, yang di iya. kaki dua. Kaki sebelahnya berapa? Kosong. Kosong apa? Nggak terbaca ya? Nggak. Berarti udah benar yang tadi ya? Nggak, ya. Berarti Iya. kesimpulannya PR89 molor jadi 1,25 kilo ohm. Betul ya? Masalahnya PR89 nggak ketemu ini, Iya. Pak. Jadi cari sampai ketemu. Molor itu PR89-nya jadi 1,25 kilo ohm tadi kan? Betul ya? Oh iya, ketemu ini, ketemu. Iya, betul. Molor, diukur R-nya Pak. Berapa Pak? 1,26. Ya sudah ganti Pak. Temu sudah Oh, masalahnya itu. Siap. Beres ya? Tes. Sudah tes yang normal ya. Ini kan saya ada main mode normal nih, Pak. Ya. Oke. Saya bandingkan. Boleh.
Kalau yang normal malahan nggak kebaca ini Pak. Pakai berapa ohm? 60 kilo ohm. Iya nggak kebaca lah, wong nilainya cuma 20 ohm, Pak. Oh iya. Skalanya pakai 200 ohm. Iya, siap. Iya benar Pak. Ada yang molor ya. Berapa terbaca? Betul, 20 20 ohm. Nah, sekarang ke R 20 ohm. yang tadi lagi, ke yang rusak tadi diukur Yang lagi. tadi lagi Pakai skala nggak yang terbaca ini. putus ya. Iya, putus. Udah, ganti berarti sudah. Sip. Iya. Iya. Ya. Tak ditunggu ya. Terima kasih. Ditunggu ya. Ditunggu apa enggak nih? Biar ada berita baiknya malam ini. Siapa tahu habis diganti malah terbakar lagi IC-nya kan. Halo. Wah, udah hilang aja orang ini. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Ditunggu Udah. ya. Oh iya. Ada itu R banyak itu 20 ohm. 10 ohm boleh Pak, ganti 10 ohm boleh, 20 ohm boleh, 15 ohm boleh, 13 ohm boleh. Ya, itu resistor gunanya buat fuse saja. Jadi kalau ada konslet biar R-nya terbakar. Memang difungsikan begitu. Kalau ada jalur VCC, jadi gini. Kalau ada jalur VDD atau VCC, ya, di mana jalur tersebut disuplai lewat nilai resistor, ya. Jalur tersebut disuplai lewat nilai resistor yang besar, contoh kayak gini, ini 20 ohm. Maka ketika arus besar mengalir melalui R tersebut, maka R ini akan panas, ya, sehingga dia berpotensi untuk putus. Tujuannya apa? Supaya IC ini nggak terbakar. Itu proteksinya, ya. Jadi kalau IC ini rusak, maka bisa dipastikan R-nya ini pasti akan bermasalah. Biasanya begitu, ya. IC-nya nggak bakal kuat.
Halo Pak, Halo, ya. iya. Di sini yang pin 40 udah tegangannya udah 18 Pak, cuman kasusnya nggak bisa di switch masih Pak. Sebentar, ACAV-nya berapa sekarang? ACAP 18 volt Pak. Woi, ACAV 18 volt. Pin 40 kan? Ini bikin 36. Oh, pin 36, sorry. 0 volt Pak. 0, oke. Iya. Sekarang ada div berapa? 37. Dua koma empat 2,4 berapa? 2,47. 2,47. Iya. Oke. Ini udah jalan gitu. PA berapa PA? Gate-nya berapa sekarang? Gate-nya berapa? Gate-nya sekarang 18 masih. 0,50. 0,50. Istimewa. Iya. Kok ngeri? PDDP berapa? PDDP. PDDP. Satu koma 85. Berarti ada salah ukur itu. Tadi kan 6. itu kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang kasusnya bisa di switch, kadang nggak bisa di switch gitu Pak. Kalau bisa di switch itu hanya sebentar aja. Nah ini VDDP-nya aja sudah hilang tegangannya. Iya. Tadi ada harusnya 6 terus tuh situ. PA-nya juga hilang, harusnya ada. Kok aneh? Apa pasangnya salah? R-nya belum beres mungkin R-nya. Udah Pak, bagus Pak. Di pin 40 benar-benar ada 18 volt. Tadi bisa di switch Pak. Ah. Ya kasusnya itu kadang bisa di switch. Setelah R diganti bisa di switch? Nggak bisa. Oke.
Nggak, Sekarang ini ada bisa di switch terus ngedrop lagi. Kadang-kadang penyakitnya itu, Pak. jangan dipikirin kadang-kadang ya Pak, waktu terjadi gitu datanya apa itu? ACAV-nya berapa ACAV-nya? Ini dulu deh, fokus di ACAV aja deh sekarang. ACAV-nya berapa? Nol, Pak. Nol, bisa di switch nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa, ya. Ya, Tadi gini, Pak, kasusnya ya. Kalau saya colokin ke adaptor, dia kan itu kan ampernya kan naik 0,45. Terus saya switch, dia bisa on, Pak. Cuman drop lagi. Terus kalau saya colokin lagi adaptor, nggak saya switch gitu, Pak ya. Saya biarkan dulu. Dia ngedrop jadi 0,012. Nah, itu nggak bisa di switch gitu, Pak. Kalau ini ya, kalau saya colokin adaptor, dia kan sempat naik 0,045, terus langsung saya switch, itu bisa on dia. Tapi kalau saya nggak paham Pak soal arusnya naik tadi seperti itu. Yang saya tahu gini, syarat kerja supaya bisa AC itu mau on, bisa di switch, harus ada laporan. Satu, laporan AC-in. Ini kan AC-in-nya nggak ada. Kemudian 19 volt 3 voltnya beredar kan, 5 volt 3 voltnya beredar. Dengan catatan ini berarti kan tegangan di sini harus ada gitu kan. Kesimpulannya PA-nya harus jalan. Sekarang kalau ditengok 3 volt 5 volt itu dapat suplai daya dari VAD, apakah dari VA atau dari VAD? Cek dulu ya, saya cek nih. Ini 3 volt 5 voltnya nih ya. 3 volt PCU kan dapat suplai daya dari VIN. Berarti belum jalan. Sekarang 5 volt. Semuanya dari VIN. Oke. Kesimpulannya tegangan 3 volt 5 volt hanya akan jalan setelah IC ini hidup kan. Jadi Pak Rizan abaikan yang tadi itu, yang kalau bisa di switch terus. Sekarang ini deh, kalau mau membuktikan itu bisa di switch enggak, silahkan jumper PQ22. Iya. Ya, jumper PQ22 biar 19 volt masuk. Pakai pinset aja Pak, pakai pinset aja jumpernya. Iya, kalau di jumper bisa switch, Pak. Dan ya itu ampernya pun normal, Pak. Dan nggak mati kan? Nggak mati. Final ya, berarti kan masalahnya IC charger nggak mau ngidupin PQ22. Iya. Lalu AC-in apakah nilainya tetap 0? Waduh, nggak bisa saya ngukurnya ini. Bisa ngukur ya. Ya udah, sekarang PQ22 silahkan dijumper dulu pakai solder. Iya. Jangan lupa cabut power nih Pak. Fatnya dilepas aja ya PQ22 ya. Pak Rizan ukur di luar fatnya, siapa tahu udah nggak bagus Pak. Siapa tahu PQ22-nya juga sudah nggak bagus. Belum sempat diukur kan itu kan? Belum sempat ukur di luar sirkuit kan? Selamat bergabung Pak Aditya Pranata Komputer. Selamat ya.
Saya kerjanya sekarang enak-enak, saya pilih-pilih sekarang. Yang susah-susah tak pulangin. Hari ini ngerjain satu shot 19 volt. Sedang tidak suka ngerjakan yang susah-susah. Khusus nangani masalah power untuk chip pulangin. Kalau ada masalah chip pulangin. Atau ganti mainboard. SolidFlux yang belum pakai SolidFlux siapa ini? Segera menggunakan produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Aditya belum ya? Order ya Pak ya? Order via Bukalapak, udah banyak yang jual itu Pak. Agen-agennya di Bukalapak harganya standar kok 80.000 kalau eceran. Tapi kalau mau beli banyak bisa PM saya atau PM kita. SolidFlux tinggal 2 biji kawan. Siap. Masalahnya kerjaan udah numpuk, jadi kalau kerjaan udah numpuk, waktu udah nggak nyukup. Kita kalau ngerjain yang susah-susah, udah ampun, konsumen yang baru-baru datang marah-marah ya kan. Jadi lebih baik saya pilihannya sekarang kalau udah terlalu banyak kerjaan, pulangin aja yang susah-susah. Saya sarankan ganti mainboard, tuker tambah, nanti kalau ada waktu luang buat reset. Jadi ngerjakan yang susah-susah itu digunakan untuk belajar kesempatan belajar. Garam hidup Cari Pak. duit yang gampang. Gimana Pak Rizan? Di jumper hidup normal Pak. Normal. Dan tadi yang iya. Normal ya? Ada nggak display juga ini? Hah? Display nggak Bisa display. bisa display. Oke, ACI-nya Tadi berapa yang tegangannya, rusak. Pak? ACI-nya 3 volt nggak? Di ACAV itu, di pin ACAV pin 36. ACAV PR83 atau pin 36 nih. Ini Pak Tidak, Rizal. Pak. 3 volt kan? Tidak. Hah? Tidak, nol. Tetap 0. Yang bener ini, Pak.
Iya, no. Wih, sampai ke EC-nya berapa itu? EC-nya korup biasanya kah? Yakin nggak 3 volt, Pak? Itu sebuah keanehan loh itu. Saya ngukurnya di PR83, Pak. Sekarang No. ukurnya di gini aja, Pak. Ukurnya di EC pin 64, Pak. Pojokan itu pinggiran Iya. EC pin 64 diukur tegangannya berapa? Nol, Pak. 0. DJ pin 64 kan ya? 0 ya. Iya. Berarti sekarang posisi dianggap hidup pakai baterai itu. Nanti Iya, kalau nol. masuk Windows itu statusnya not plug in itu. Jadi laptop ini dianggap hidupnya pakai baterai sama si Windows itu, bukan pakai adaptor. Itu nanti kondisinya gitu, Pak, yang dianggap sama si. Iya. Ya sudah, mentok di situ dulu sementara. Saran Cuman saya PQ22 yang di jumper tadi tolong diukur masih bagus apa enggak. PQ udah bagus, Pak. Kemarin saya tukar udah yang dari mainboard asli yang bagus ke yang itu udah saya bolak-balik bagus semua, Pak. Oke, sudah kalau gitu di jumper aja pakai dioda ya. IC-nya Iya, udah iya. tukar-tukar juga tuh ke mainboard yang bagus kan? Iya. Berarti masalahnya tinggal di jalur-jalur ini saja, Pak. Masalahnya hanya tinggal di sinyal-sinyal saja. Ini sirkuit pendukungnya apa aja sih ini? Ada kapasitor PC75, ada nggak ada lagi sudah. Pak Rizan udah tes buat ngecas belum, Pak Rizan? Belum. Nah, sekarang dimatikan, laptopnya dimatikan, pasang adaptor dulu, kemudian pasang baterai, dilihat mau ngecas atau enggak. Tadi jumper dimatiin nggak? Enggak lah. Diputus ya, Pak? Jangan, biarin aja. Jangan ya. Iya.
Gak bisa ngecas Pak. Nggak bisa kan? Iya. Ya udah, sudah diduga. Ngomong-ngomong ini IC-nya sudah dicoba di mainboard lain, bagus ya? Iya. Udah. Termasuk mosfetnya yang PQ22 udah dicoba di mainboard yang ditukar itu normal Pak. Ada diff-nya udah disamakan juga, tegangannya benar 2,47 dengan yang lain. Yang mana? Ada diff pin Iya. 37. Iya. Dua. Enggak. Iya sama Pak. Di board lain 2,47. Iya. Solderan Pak Rizan yakin solderannya sempurna Pak? Sempurna ini. Soldernya pakai solid flux nggak Pak? Iyalah. Oke, kalau gitu pasti Satu sempurna. botol awet Pak. Hah? Satu botol tuh apa? 1 tahun belum habis Pak. Itu memang awet, makanya saya nyesal juga jualan kemasan segitu tuh. Tekor Pak. Lama baru laku lah Pak. Iya, lama baru jual lagi. Mana Iya. target saya 10.000 botol setahun lagi, susah juga ini ngejarin. Bikin pakai itulah, pakai suntikan aja dah. Suntikan nggak bisa, keras ini. Keras ya. Iya. But this gay, sebentar Pak, saya cek sinyal but this gay ya, itu ada but this gay. Sinyal main on berapa Pak? Main on. Ini nih di sini nih pin Di- 4, pin 4, pin Pin 4. 4, pin 4. Tiga volt waktu hidup harusnya Pak. Harus di dalam kondisi hidup ya Pak ya. Iya. Kalau yang di nol Pak. Halo Pak. Ya. Nol. No, setelah di switch jadi Iya. berapa? Kalau nol di switch itu nol, di switch pun nol juga Pak. Wih, kok aneh sekali Pak, padahal nampil loh. Masa main onnya 0 Pak? Tunggu saya ulang lagi ya Pak ya. Kalau main on 0 udah nggak hidup itu laptopnya Pak, nggak bisa nampil. Dia hidupin Vicor juga soalnya itu. Iya nol Pak. Itu kalau saya itu ya tekan jarumnya ke pin 4 terus groundnya nggak diaktifkan itu keluar 3 volt terus saya groundkan nol ya Pak. Oke, saya bingung. Kok iso Vicornya keluar main onnya 0? Ada yang salah ya? Iya kalau groundnya saya hubungkan ke tangan saya ini 3,3 volt Pak. Aneh nih Pak. Saya groundkan jarum yang ground saya tekan ke jari saya itu 3,3 volt. Terus saya tancapkan ke ground ke PCB 0 ya. Berarti nancapnya ke lubang ya?
Maksudnya? Tadi nancepin jarumnya itu ditancapnya ke lubang ya, lubang baut ya. Enggak. Kok aneh, multimeternya rusak itu pak, jarumnya. Enggak lah, Pak. Wah, masa ditekan baru kebaca loh kan? Ciri-ciri kabel rusak gitu tuh. Coba ya tuh. Dari tadi yang diukur nol semua bisa hidup laptopnya kan juga aneh. Iya. Iya, Pak, beneran. Serius, Pak. Cari ground yang lain pak, cari ground yang lain. Dari ground, jangan yang di... Iya, cari yang di situ, cari yang lain groundnya coba. Sama juga, Pak. Ground yang di kabel hitam adaptor pun sama juga gitu. Enggak. Kalau nggak disentuh pakai jari, nggak terbaca. Kalau nggak disentuh pakai jari nggak terbaca. Terus disentuh pakai jari, groundnya itu terbaca 3 volt. Terus saya tancapkan ke ground 0 volt. Wah ini udah mulai stres ini, kayaknya error di mana ini, nggak tahu saya. Ini kalau udah datanya begini udah pusing ini pak, nggak bisa dipegang angkanya. Mana gimana mau ya datanya? Pakai power supply lain ya, yang semua ya. Ya oke. Ayo pening kepala kalau datanya begitu. Halo Pak, sama juga nih Pak. Pakai Sonwa itu kan ditempel sama enggak sama Pak Rizan. ya. Saya bingung. Cuman saya mau nanya nih Pak, gate-nya jadi ngedrop gitu, biasa pengaruh IC-nya. yang IC-nya, tapi udah diganti gitu. Apa kapasitornya bisa pengaruh ya yang di sekeliling
IC gitu Pak. Enggak, hanya sirkuit yang urusannya sama charge pump. Kalau ini mah udah lain cerita. Saya sih melihat datanya udah lain cerita ya. Ada masalah Iya. lain. Saya pun aneh pakai pakai Sanwa pun gitu juga Pak. Lah gimana? Dipegang jari baru nyala, nggak dipegang nggak nyala. Iya. Coba saya yang normal coba ya. Ya, sekarang saya switch ke Pak Tamrin dulu ya. Oke, oke. Ya, Pak Tamrin masih ada suaranya kan? Oh iya, oke. Pak Tamrin jawabannya sudah jelas ya. Posisinya gini, berarti yang dikerjakan adalah. Jadi yang dilakukan Pak Tamrin adalah angkat PR111, muncul 3 volt, ya. Karena muncul 3 volt di situ, kemudian ya, muncul 3 volt, lalu jumper langsung ke basisnya PQ12. Terus tegangannya hilang lagi jadi 0. Kesimpulannya tegangannya dimakan sama siapa? Ya yang ada di jalur ini Pak Tamrin. Halo Pak Tamrin. Iya Pak, halo. Sudah di jumper ya? Dari sini ini Sudah, Pak. ini kan dilepas ya, dinaikin jumper kemari kan? Iya. Lalu tegangannya Iya. 0 lagi kan? 0,42. 0,42 di situ Pak. Iya. 0,42 udah betul sih. Ini 0,42 memang segitu harus tegangannya kira-kira loh ya. Ini soalnya ini transistor nih. Jadi kan ini diode ke sini 0,7 jatuhnya. Sini. Bener sih Kak Chani. Oke. Bentar Pak. Wah, ini kalau kondisinya gini sinyal ACI-nya hilang berarti Pak. Oke Pak. Halo Pak Tamrin. Halo. Hah? Apa Pak? Ya Pak Tamrin. Iya Pak. Ya. Ini ACIN PG ya. Iya. ACIN PG ini kan terhubungnya ke sini ya. Coba kita cek dulu ya. Saya cek dulu ya. Ini dia perlu ada PR13 sama PR111 itu tujuannya untuk mempertahankan 3 volt di pin ACIN PG. Di sini 3 volt, di sini nanti hidup sekitar 0,7 saja udah cukup untuk hidupkan ini. Nah, sekarang yang makan ACIN itu adalah ACIN PG akan menghasilkan acok. Ini sirkuit ini nggak dipakai. ACIN PG 3 volt ini hidup. Kemudian karena ini hidup, ini mati, ini 0, ini jadi 3 volt di pin ACIN. ACIN baru diterima IC. Jadi selain itu tadi, maka ACIN PG juga harus 3 volt. Serba salah juga jadi di sini. Tolong dilepas PQ12-nya, Pak. PQ12 dilepas. Iya, kayaknya dia yang makan tegangan deh, itu bocor itu barang. Bentar ya Pak.
Halo, ya. Halo? Ya. Sama, Pak. Masih nol. 0,35 setelah saya lepas. Oh, istimewa. PC PQ12 yang saya lepas tolong di ukur basisnya masih 0, sama, Pak. PC 16-nya konslet nggak tuh? PC 16 enggak, tadi udah saya coba juga. Iya, enggak. PC 16 enggak. Aduh. Pening kepala kita ini. Pak, gini aja kalau gitu, Pak. Halo? Hah? PR Pak. PR 111-nya tetap kembalikan seperti semula, Pak, disambung lagi ke PCB. Oke. Iya. Beres? Iya. Beres ya? Iya. Oke. Sekarang AC-in PG-nya udah bisa 3 volt belum? Belum ya? Setelah masih nol dia, Pak. Setelah R-nya jadi nol dia. Nah, sekarang impedansinya berapa di jalur itu, berapa impedansinya? Tapi kalau setelah R-nya. Iya, setelah PR11 ini. Setelah ini kan di sini udah pasti normal ya. Di sini ini impedansinya berapa di sini? Ke ground. Nilainya berapa ohm? Powernya cabut dulu ya, nggak boleh ada adaptor ya. Nggak terukur, Pak Guru. Pakai skala berapa itu? 0L dia. Skala berapa? 6K tadi saya buat. Oh, skalanya udah di atas 100 kilo itu, Pak. Harus di atas 100 kilo ukurnya. Pakai skala 1 mega atau 500 kilo, 600 kilo. Oh ya, pantas terbagi 2 jadi. 158 kilo ya? Betul ya? Iya. 158 kilo itu 158 kilo. ya, yang makan sudah pasti bukan di jalur ini. Berarti 158. Jadi sini 100 kilo terus ada ke ground 158 kilo ya berarti ya. Iya. Ya kan ini kan 100 kilo lalu ada yang ke ground 158 kilo. Siapa tersangkanya itu? Ini udah pasti bukan karena ini ada resistor 1 mega di situ. Berarti tinggal ini nggak mungkin. Ini enggak. Ini IC apa ini? Istimewa. Ini di short langsung. Ini ada IC PU 6. Makjang. Aduh. Bisa jadi dimakan PU 6. Bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi yang mungkin makan AC-in PG adalah PU 6 atau si PQ 8. Tinggal 2 tersangka, Pak Tamrin. Yang bocor 158. Kemarin udah saya coba lepas PQ8 ya, Pak. Sudah. Masih 0. Udah. Sama, iya. Berarti final di PQ6. Iya kan? Atau jalurnya. Begitu ya. Halo? Iya, Pak. Berarti final kan di PQ6 atau di jalur begitu ya? PQ8 udah saya lepas kemarin. Tetap sama. Iya. Kan ini kemungkinannya hanya PQ8 atau PU6. Oh, berarti tinggal IC-nya ya, Pak? Tinggal PU6 atau jalur. Ini kan PU6 nih. AC-in PG kan sambung langsung nih. Tinggal ini atau jalurnya, Nah, sekarang kita pakai solusi kilat aja lah. Jangan ambil pusing ya. Itu PR111. Kita kan sudah tahu nih, Pak, nilai ke ground-nya adalah 150 kilo. Ya, berarti kita kan tinggal tujuannya adalah naikkan tegangan ke AC-in PG kan. Berarti PR111 ini silahkan ganti pakai resistor 10 kilo.
Jadi kalau ratio Oh, 10 kilo, dikecilin R-nya, Pak. iya kalau ini 10 kilo nanti di sini kira-kira 3 volt karena 10 kilo atas 158 kilo bawah. Ini kira-kira nanti jadi 3 volt di sini kurang lebih. Meskipun itu awet enggaknya nggak tahu. Kalau itu beres nanti pasti 19 volt nyebrang. Nah, tinggal nanti PU6 tadi benar-benar rusak atau tidak. Kalau dia sehat harusnya bisa hidup. Kalau dia rusak baru nggak bisa hidup. PQ12-nya pasang lagi. Kemarin saya coba jumper, Pak, yang 19 voltnya. Oke, bisa hidup. Setelah di jumper saya switch kedap-kedip aja powernya. Oh ya Hidup udah. tapi kedap-kedip terus mati lagi gitu. Oke. IC-nya berarti ya. Oh, ntar dulu. AC-in-nya kan masih hilang. AC-in yang ke EC-nya kan masih hilang dengan di jumper kemarin toh. Kemarin iya. AC-in-nya kan belum di jumper toh? Iya. Belum. AC-nya tetap harus di jumper, Pak. Pakai R10K terus ACN-nya langsung jumper lagi ke Enggak, ini nggak usah. Jadi gini. yang PQ12. Gini, PQ12-nya sambung, pasang lagi. Lalu ini diganti saja pakai Iya. RR 10 kilo. Karena AC-in PG ini Iya. selain ke sini dia masuk ke EC juga nanti sinyal AC-in terakhir. Jadi kalau ini nggak diberesin, EC nggak dapat sinyal AC-in. Makanya tadi solusinya adalah ganti 10 kilo. Gitu, Pak. Oh iya iya, oke, Pak. Oke. Supaya EC-nya juga tetap dapat sinyal. Besok Farizan. aja lah saya kerjain, Pak. Sudah terlalu malam juga. Oke deh. Oke, Pak Farizan juga bilang. Farizan. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, makasih sama-sama Pak Tamrin. Iya, Pak. Gimana Pak Rizan? Kalau yang normal tuh ada 3 volt, Pak. Bener kan ada 3 volt kan? ACAV 3 volt Yang kan? normal. Main on. ACAV 3 volt juga toh? Iya, 3 volt. Ya, wis berarti tinggal Pak Rizan cari tahu kenapa itu hilang. Mungkin saya nggak terlalu dalam mengukurnya, Pak. Takut. Kurang nempel mungkin ya. Iya. Oh ya mungkin gitu. Berarti beres ya. Tinggal ditelusuri sedikit-sedikit lagi ya Pak Rizan ya. Ya 3 volt, Pak. 3,7 volt. Apa itu? Main on di ACAV. Saya kurang dalam tadi ngukurnya, Pak. Oh gitu. Iya. Takut konslet. ACAV segitu ya. Lalu di Iya. ADD div-nya berapa? Udah beres, Ding. Udah. PA-nya berapa sekarang? ADD. Gate PQ22-nya berapa sekarang? Di PQ2 di gate ya. Gate-nya berapa? 18, Pak. Masih 18. Iya. Oke, untuk yang satu ini saya angkat tangan, silahkan di jumper saja kalau gitu. Pakai dioda dulu ya. Ya, iya. Kalau biarin pakai jumper itu nggak boleh ya? Nggak juga sih, nggak ada masalah sih. Nggak sih, Cuman nggak. kalau pakai dioda bisa ngecas nggak? Nggak juga, Pak. Oh. Ini apa pengaruhnya karena acinnya yang bermasalah apa? Acinnya kan udah beres, acinnya kan udah 3 volt. Beres ya. Acinnya enggak, Pak. Acinnya 0. ACAV-nya? Nol. ACAV-nya katanya udah 3 volt. Yang mana? 3,7 tadi apa? ACAV, oh bukan, 3,7 itu main on. Main on. Iya. ACAV-nya? ACAV-nya udah beres, udah. 3 volt kan? Sorry. Ya, kalau nggak 3 volt nggak mungkin hidup itu soalnya. Wah, berarti yang error tangannya Pak, bukan jarumnya. Iya, 0, Pak. Berubah lagi. Iya. Waduh, saya bingung ini Pak. Kalau dapat datanya goyang-goyang begini bingung Pak, udah kayak gempa ini. Oh,
kurang pas saya nekannya Pak. 3 kan? 3 volt ya. Malah 4 Pak, 4,2, 8. Itu yang mana itu? ACAV. Acin di resistor di PR83 4,4. Wih, istimewa, besar sekali. Iya. Aduh, serba salah ini Pak. Saya angkanya aja udah bikin bingung itu 4,4 volt. Konsumennya maunya bisa ngecas toh? Iya. Atau mau hidup saja, cukup hidup aja gitu. Saya bingung terus terang ini datanya soalnya nggak konstan, nggak dapat angkanya. Kalau soal PA-nya nggak mau naik ke 19 itu saya sih masih optimis IC-nya bermasalah, Pak. Gate ini nggak mau naik ke 20 sekian ya, masih optimis IC-nya masalah. Karena nggak ada variabel lain untuk itu. Mana ini IC nggak ada datasheet-nya lagi. Ya kan, OZ ini nggak ada datasheet-nya, jadi ya apa adanya yang kita terima. Gimana Pak Rezan? Jam 12 tank nih, waktunya tidur. Besok aja dah. Siap. Iya. Makasih Pak. Sama-sama. Udahan dulu ya yang lain. Iya, makasih banyak Pak. Ya, oke. Udah dulu kalau gitu. Saya juga ucapkan selamat malam buat teman-teman yang lain ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di hari Jumat ya. Pamit. Assalamualaikum.